Halo anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Bu Vivin yang akan mengajar kalian tentang skala dan juga tentang konversi. Oh ya, kalian semua pasti sudah klik tombol subscribe kan? Dan juga klik loncengnya. Kalau belum, Bu Guru tunggu dulu. Klik dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang skala. Anak-anak tahu apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta atau gambar dan ukuran yang sebenarnya. Anak-anak pernah melihat sebuah peta atau denah? Nah, aslinya sebenarnya yang digambar itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di peta. Nah, ukuran yang berbeda itu kita mengukurnya dengan menggunakan skala. Skala ditulisnya 1.2P, tapi dibacanya 1 berbanding P. P adalah bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1 ya. Hubungan antara skala, ukuran pada peta, dan ukuran sebenarnya dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Anak-anak, perhatikan segitiga ini. Segitiga ini akan Ibu Guru bagi 2 dengan garis merah ini. Lalu yang di bawah Ibu Guru bagi lagi menjadi 2. Kemudian yang di atas Ibu Guru tulis JP. Yang di bawah sebelah kiri Ibu Guru tulis JS. Yang di bawah sebelah kanan Ibu Guru tulis SK. Apa ya ini semua? JP adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar atau jarak pada denah. JS adalah jarak sebenarnya. Dan SK adalah skala. Menentukan rumus skala. Untuk menentukan rumusnya, anak-anak gambar yuk segitiga ini. Lalu setelah itu bagi 2. Dan kemudian yang di bawah bagi 2 lagi, sehingga segitiga ini mempunyai 3 ruang. Ruang yang atas tulislah JP. Ruang yang bawah kiri tulislah JS. Ruang yang bawah kanan tulislah SK. Masih ingat yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan? JP adalah jarak pada peta atau gambar. JS adalah jarak sebenarnya. Dan SK adalah skala. Sekarang kita bikin yuk rumusnya. Nah, ceritanya apabila dalam soal yang dicari adalah JP-nya, maka JP-nya kita hilangkan. Nah, JP sudah hilang ya. Rumusnya apa? Anak-anak perhatikan, yang ada di dalam segitiga tersisa hanyalah JS dan SK. Karena JS dan SK berada pada satu garis, maka rumusnya adalah JP sama dengan JS dikali SK. Mengapa dikali ya? Perhatikan segitiga lagi. Nah, ini JS dan SK berada pada posisi di bawah. Nah, garis tengahnya itu yang memisahkan JS dan SK kita ganti dengan kali. Jadi, JP sama dengan JS dikali SK. Nah, kemudian apabila di dalam soal yang ditanya adalah JS, maka JS kita hilangkan dulu ya. Menyisakan JP dan SK. JP posisinya di atas dan SK posisinya di bawah. Ada garis yang berwarna merah memisahkan JP dan SK. Sehingga rumusnya adalah JS sama dengan JP dibagi SK. Perhatikan ya, JP dibagi SK. Selanjutnya, apabila di dalam soal yang ditanyakan adalah SK, maka rumusnya SK sama dengan, lihat segitiganya, yang tersisa adalah JP dan JS. Jadi JP dibagi JS.
Kalau dilihat segitiganya, JP posisinya di atas dan JS posisinya di bawah, dibagi dengan garis merah. Jadi garis merah ini memisahkan JP dan JS, sehingga SK sama dengan JP dibagi JS. Begitu ya anak-anak ya, cara menentukan rumus skala. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi. Anak-anak tahu apa itu konversi? Pasti tahu, hanya saja mungkin belum menyadari apa itu konversi. Konversi adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Faktor konversi digunakan untuk mengubah satuan dari sebuah besaran tanpa mengubah nilainya. Jadi anak-anak, untuk konversi, nilainya tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya kita akan mengonversi uang pecahan 10.000 menjadi uang pecahan 5.000. Anak-anak perhatikan, kalau anak-anak punya uang 10.000 satu lembar, maka kalau kalian ingin mengubahnya menjadi pecahan 5.000, kalian dapat berapa lembar uang pecahan 5.000? Ya, betul sekali. Kalian akan mendapat 2 lembar pecahan uang 5.000. Tapi nilainya sama kan dengan 1 lembar 10.000. Nah, ini adalah contoh konversi, mengubah pecahan 10.000 menjadi uang pecahan 5.000. Nilainya tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Selanjutnya kita akan belajar konversi ukuran panjang. Nah, perhatikan tangga ini ya. Ini adalah tangga ukuran panjang, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Apabila satu kali turun tangga, maka dikali 10. Apabila satu kali naik tangga, maka dibagi 10. Selanjutnya, Ibu Guru akan jelaskan bagaimana caranya konversi sentimeter ke desimeter. Perhatikan tangganya ya. Sekarang anak-anak posisinya ada di sentimeter, akan menuju desimeter. Naik atau turun ya? Nah, ternyata tanda panahnya naik. Berarti dari sentimeter ke desimeter, kita akan naik tangga. Sentimeter ke desimeter naik tangga 1 kali, jadi dibagi 10. Selanjutnya kita akan konversi sentimeter ke meter. Perhatikan lagi tangganya, dari sentimeter ke meter naik atau turun? Ya betul, naik ya. Sentimeter ke meter naik 1 kali dan 2 kali. Sentimeter ke meter naik tangga 2 kali. Jadi dibagi 100. Kemudian kita akan konversi sentimeter ke hektometer. Perhatikan lagi tangganya. Naik atau turun? Ya betul naik. Kalau naik berapa kali? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Sentimeter ke hektometer naik tangga 4 kali. Jadi dibagi 10.000. Selanjutnya konversi sentimeter ke kilometer. Perhatikan anak-anak, dari sentimeter ke kilometer naik atau turun tangganya? Ya benar ya, naik ya. Sekarang kita hitung yuk naiknya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Sentimeter ke kilometer naik tangga 5 kali, jadi dibagi 100.000. Jelas ya untuk konversi ukuran panjang naik tangga. Selanjutnya, perhatikan lagi konversi ukuran panjang ini, dan kita akan mengkonversi kilometer ke hektometer. Coba anak-anak perhatikan tangganya. Dari kilometer ke hektometer, apakah turun ataukah naik? Ternyata turun. Turunnya berapa kali? 1 kali. Jadi, kilometer ke hektometer turun tangga 1 kali
jadi dikali 10. Selanjutnya kita akan konversi kilometer ke dekameter. Perhatikan lagi tangganya, naik atau turun? Turun ya. Oke, sekarang turunnya berapa kali dari kilometer ke dekameter? Coba dijawab, turunnya berapa kali? Oke, kita hitung yuk. 1, 2. Ya betul jawaban kalian. Kilometer ke dekameter turun tangga 2 kali. Jadi untuk mengkonversinya harus dikali 100. Selanjutnya konversi kilometer ke meter. Turun atau naik? Turun ya, turun berapa kali? Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Kilometer ke meter turun tangga 3 kali. Jadi dikali 1000. Kemudian kita akan konversi kilometer ke sentimeter. Perhatikan lagi ya tangganya ya. Turun 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi kilometer ke sentimeter turun tangga 5 kali, jadi dikali 100.000. Anak-anak kalau kalian perhatikan ya, ibu guru bisa menyimpulkan begini. Kalau turun tangga 1 kali, dikalinya 10, nolnya 1. Kalau turun tangga 2 kali, dikali 100, nolnya 2. Kalau turun tangga 3 kali, dikali 1000, nolnya 3. Lalu kalau turun tangga 5 kali, nolnya ada 5. Jadi dikali 100.000. Nah, yang tidak ada di sini kalau turun tangga 4 kali. Coba anak-anak jawab, kalau turun tangga 4 kali, dikali berapa? Ya, betul, dikali 10.000. Nolnya ada 4. Betul sekali, anak-anak semua pinter ya. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke contoh soal 1. Lala berwisata ke kebun binatang. Lala ingin mengetahui letak kandang gajah. Maka ia melihat denah kebun binatang tersebut. Jarak antara pintu masuk dan kandang gajah pada denah 6 cm. Jika skala pada denah 1 berbanding 2000, berapa kilometer jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah? Nah, anak-anak ini pembahasannya ya. Kita harus cari dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui JP. JP itu apa tadi? Jarak pada peta 6 cm. Lihat soalnya tuh, ada tertulis di situ. Jarak antara pintu masuk dan kandang gajah pada denah 6 cm. Berarti 6 cm itu JP-nya. Lalu SK 1 berbanding 2000. Karena di dalam soal tertulis skala pada denah 1 berbanding 2000. Nah, yang belum ada atau yang belum dikasih tahu atau yang ditanya apa? Nah, karena yang ditanya adalah jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah gambar dulu segitiganya. Ibu guru namakan ini segitiga ajaib ya. Nah, di dalam segitiga ini JS-nya dihapus. Karena JS-nya ditanya, yang ada hanya JP dan SK. JP di atas, SK di bawah. Jadi rumusnya JS sama dengan JP dibagi SK. JS sama dengan JP-nya kan tadi 6 cm. 6 cm dibagi, skalanya kan 1 berbanding 2000. Tulisnya 1/2000 ya anak-anak. Lalu kita ubah dari pembagian pecahan menjadi perkalian. Caranya 1 dan 2000 posisinya dibalik ya. Tadinya kan satunya di atas tuh. Nah, kalau diubah jadi perkalian, satunya jadi di bawah. 2000 yang tadinya pembagian di bawah, kalau perkalian 2000-nya harus di atas. Jadi 6 cm dikali 2000 per 1. 6 kali 2000 berapa anak-anak? Ya betul, 12.000. 12.000 bagi 1, ya 12.000 tetap. Jadi
JS-nya kan 12.000 cm, tapi kan jarak sebenarnya kan dimintanya dalam kilometer. Karena pertanyaannya berapa kilometer jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah. Maka yang 12.000 cm ini harus kita konversi. Tadi masih ingat kan Ibu Guru sudah mengajarkan cara mengkonversi dari centimeter ke kilometer. Caranya dengan cara membagi 100.000. Jadi 12.000 dibagi 100.000 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,12 km. Jadi jarak sebenarnya antara pintu masuk menuju kandang gajah adalah 0,12 km. Sampai sini mengerti kan ya anak-anak ya? Kalau masih belum ngerti, boleh kembali lagi ke penjelasan Ibu Guru sebelumnya tentang konversi dari sentimeter ke kilometer. Sekarang kita lanjut ya. Kita akan lanjut ke contoh soal 2. Jarak antara kota A dan kota B pada peta 17 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut 340 km, maka skala peta yang digunakan adalah titik-titik. Ingat ya anak-anak, untuk mengerjakan soal matematika, kalian tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Mengapa kalian perlu tulis itu? Perlu diketahui agar kalian bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal matematika. Nah, di dalam soal dilihat JP, jarak pada petanya 17 cm. Lalu JS, jarak sebenarnya 340 km. Berarti yang ditanya skala ya. Skala itu selalu dalam sentimeter ya anak-anak. Nah, rumusnya. Karena yang ditanya skala, maka di dalam segitiga ini skalanya kita hilangkan. Yang ada hanya JP dan JS. Sehingga rumusnya adalah SK sama dengan JP dibagi JS. SK sama dengan 17 cm dibagi 340 km. Wow, anak-anak kalau lihat di sini ukuran panjangnya berbeda ya, cm dan kilometer. Maka 340 kilometernya kita jadikan cm dulu ya. Caranya dengan mengkonversi ya. Tadi anak-anak kan sudah Ibu Guru ajari, dari kilometer ke sentimeter turun atau naik? Turun kan? Nah, karena turun dikali berapa? Dikali 100.000. Jadi 340 km dikali 100.000 sama dengan 34 juta centimeter. Nah, selanjutnya untuk mencari skala itu kan rumusnya JP dibagi JS. Nah, JP-nya kan 17 cm, CS-nya kan 34 juta. Maka cara mengerjakannya anak-anak menggunakan pecahan ya. Jadi 17-nya di atas dibagi 34 jutanya di bawah. Jadi 17 cm per 34 juta cm. Mengapa seperti ini? Ya, supaya kita bisa dapatkan perbandingan skala 1 cm berbanding berapa. Nah, caranya anak-anak 17 cm itu dibagi 17, hasilnya 1. Lalu 34 jutanya dibagi 17, hasilnya 2 juta. Jadi SK-nya itu 1 cm per 2 juta cm. Nah, anak-anak masih ingat kan cara penulisan skala? Cara penulisannya kan harus menggunakan titik 2 ya. Jadi skala sama dengan 1.2 juta. Tapi cara membacanya skala sama dengan 1 berbanding 2 juta. Artinya begini anak-anak, 1 cm pada peta, namun pada benda aslinya jaraknya adalah 2 juta centimeter. Jadi 1 cm pada peta sama dengan 2 juta centimeter pada benda atau jarak sebenarnya. Jadi skala peta adalah 1 berbanding 2 juta. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan soal yang ketiga. Jarak antara ruko A dan ruko B adalah 50 meter. Berapa jarak ruko A dan ruko B pada denah
dengan skala peta 1:1000. Pembahasannya kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. JS sama dengan 50 meter. Nah, karena yang ditanya JP kan jarak pada peta pasti dalam ukuran cm. Langsung saja kita konversi ya, dari meter ke cm menjadi 5000 cm. Lalu skalanya 1:1000. Mengapa JS dikonversi ke cm atau jarak sebenarnya yang tadi meter dikonversi ke cm? Nah, karena JP atau jarak pada peta dalam ukuran cm. Selanjutnya, JP sama dengan JS dikali SK. Ini adalah segitiga yang akan membantu kita untuk menentukan rumusnya ya. Jadi JP sama dengan JS dikali SK. JP sama dengan 5000 cm dikali 1/1000. JP sama dengan 5000 kali 1, 5000 dibagi 1000. 5000 per 1000 hasilnya adalah 5 cm. Jadi jarak ruko, wah ini Ibu Guru salah ketik ya. Jadi jarak ruko A dan ruko B pada denah adalah 5 cm. Sekali lagi ya, jadi jarak ruko A dan ruko B pada denah adalah 5 cm. Nah, selanjutnya soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan. Anak-anak kerjakanlah soal evaluasi ini dengan semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Semoga penjelasan Ibu Guru dapat membantu kalian. Semangat belajar. Oh ya, selamat mengerjakan dan semangat belajar. Salam sehat.